Selamat malam semuanya, selamat melakukan sehabis aktivitas ya teman-teman. Di video kali ini gue bakal bahas beberapa indeks untuk pergerakan arah Bitcoin dan altcoin dan juga bagaimana pergerakan Bitcoin update-nya, lalu apa saja altcoin-altcoin yang sekiranya itu berpotensi ya untuk kita trading planin sama update trading plan gue apa saja yang sudah running. Untuk pertama kali kita bakal update tentang USDT dominance dulu ya. Kita update-nya di weekly, di time frame besarnya dulu. Kalau dilihat secara weekly, USDT dominance itu sedang berada di area golden ratio-nya setelah dia membreak area ini ya, supply dan sekarang menjadi demand-nya, yaitu di harga 6.300 sampai 5.900 ya. Jadi untuk structure-nya ini structure bullish gitu. Lalu ada potensi dia retest area demand-nya, lalu dia pullback ke atas lagi, yang dimana untuk plan sekarang di weekly-nya ini USD dominance belum ada pembalikan arah trend yang signifikan. Jika dia ingin berbalik arah trend atau reversal trend itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia invalidation di area 5.946, di area ini dia di break. Lalu ada potensi dia pembalikan arah tren ya. Atau yang kedua dia membuat di area sekarang di area 7.301 itu membuat ini ya higher low dan lower low ya. Oke, kita lanjut lagi mungkin di daily-nya. Di daily-nya sendiri kalau misalnya kita bisa lihat ini sedang berada di trend bullish trend dan ada potensi retest area 6.400 sampai 6.200 yang dimana itu adalah area demand-nya dan juga area golden ratio-nya. Yang sekarang dia sedang berada di area 7.078 untuk USD dominance itu adalah area golden ratio, ada area golden ratio juga 1618. Dia ada potensi dia rejecting dari ini turun ke bawah dulu untuk melakukan ini ya retest area ini lalu ke atas gitu. Untuk pembalikan arah tren ada dua skenario. Yang pertama dia break area invalidasinya di area 6.200 di area ini, atau dia break area trendline lalu membuat lower low ya. Kalau untuk sekarang belum ada pergerakan market yang signifikan untuk dia pembalikan arah trend di daily-nya ini. Jadi untuk sekarang kita berasumsi kalau misalnya USD dominance itu ada kan ini ya target itu di 8.000 ya untuk kenaikan harganya. Lanjut mungkin di 4 jamnya. Di 4 jamnya sendiri kalau kita lihat dari structure-nya bullish, lalu yang kedua sekarang ada di harga ini ya, demand-nya yang baru saja dia break lalu dia sekarang lagi retest, ada potensi di area ini dia akan melakukan kenaikan ya sampai ke 7.437 sampai ke 7.700 ya. Gitu. Untuk plan pertamanya. Skenario keduanya dia akan retest area 6.600 sampai 6.500 ya. Yang dimana ini adalah area dimana juga, lalu dia akan ke atas gitu. Untuk sekarang USD dominance kita sudah tahu dari time frame besarnya ke time frame kecilnya ini lagi ini ya bullish, jadi kita jangan ngelawan tren. Dan untuk altcoin kalau misalnya USD dominance itu bullish maka altcoinnya tertekan ya. Jadi gua nggak nyaranin secara personal untuk membeli altcoin sekarang gitu, kecuali untuk menyicil taruh spot is okay. Tapi ntar gue jelasin juga Bitcoin menurut pandangan gue pribadi di harga berapa worth it-nya untuk di dollar cost averaging atau DCA ya. Lanjut mungkin ke total tree. Kita mulai dari weekly-nya dulu di sini. Nah, kita lihat terus. Nah, secara weekly dia sudah break area supportnya di harga 776 yang dimana sekarang dia retesting area ini dan ada potensi dia menuju 708 untuk penurunan yang lebih dalam lagi. Untuk invalidasi area jika ingin melakukan reversal trend bullish untuk
weekly ini ada di area 886, itu di area sini ya. Dia area invalidasi plus area supply-nya juga. Jadi untuk sekarang plan gue pribadi itu total tree akan ke 708 ya, dan altcoin akan turun dulu ya. Masih akan turun. Lalu mungkin kita lanjut di daily-nya. Kalau kita lihat daily-nya, ini udah garis area key levelnya di 780 yang dimana dia retest dan ada potensi ke 705 ya untuk si total tree-nya. Melihat dari mana juga ini trennya sedang bearish. Lalu ada area supply di atas untuk potensial ketika misalnya 780 ini dia ternyata ditembus, maka ada potensi dia akan retesting dari area supply-nya lalu turun ke bawah lagi ya. Intinya target 705 dan 641 untuk worst case-nya. Lanjut mungkin di 4 jamnya. Nah, di 4 jamnya kita lihat di sini masih ini ya, masih sideways ya di antara range harga 770 sampai 747 ya. Ini total dia lagi akumulasi, either dia break atas, jika dia break atas maka ada potensi ke 800 untuk melanjutkan penurunan. Intinya selagi belum membentuk higher high, gue masih berasumsi kalau misalnya total tree ini, total keseluruhan market capital kripto itu masih bearish ya. Masih akan turun ke bawah. Jadi area ini masih sangat diperhitungkan ya. Either dia break atas atau break bawah. Di area 771 sampai 749 untuk area bawahnya di sini. Mungkin kita lanjut ke Bitcoin ya. Bitcoin sendiri sebenarnya gue ada planning short, tapi ntar gue jelasin di time frame 4 jamnya. Sekarang gue bakal bahas di weekly-nya dulu. Kalau kita bahas weekly, closing dengan bearish candle dan ada volume yang mendukung ya di area ini. Yang dimana artinya seller masih ini ya mendominasi dan juga ada potensi dia ke area 71.700 sampai 67.800. Nah, di area ini kemungkinan untuk dollar cost averaging sangat ini ya baik ya di area ini. Ya di sini beli ada potensi ke 86 lalu bisa shoot up ke atas ketika dia break invalidasi area di area 94.500. Untuk sekarang plan terdekatnya itu dia retest area supportnya di 78.800 lalu dia rejecting ke 71.700 untuk target gue ya. Karena di sini kita lihat ada demand areanya dan juga ini ya. Ini bekas ini flag pattern di tahun 2024 gitu. Jadi quite interesting to buy di area 71.800. Lalu kita daily-nya. Nah, yang menarik adalah di daily-nya itu dia sedang berada di area demand-nya. Dan ada potensi dia bisa ini ya, dead cat bounce ke area 86.500 sampai 89.900 ya. Dan invalidasi area ada di 97.000 untuk si daily-nya ini. Tapi menurut gua untuk sekarang karena weekly-nya sedang berada di area support area ya, dari testing, ada potensi ini bakal terus terjun ke bawah. Kalau misalnya kita lihat clearly on time frame 1 hari aja, itu ada potensi dia shoot up dulu sampai ke 86.500 sampai 89.900 untuk lalu setelah itu dia melanjutkan penurunannya. Jadi mungkin kayak gini dia ke sini lalu turun ke bawah lagi. Jadi di sini ada dua area demand yang sangat kuat. Yang pertama itu yang di bawah ini juga yang tadi gue bilang ya, kalau misalnya di time frame weekly-nya gitu. Mungkin kita lanjut ke 4 jamnya ya. 4 jamnya gue sell, kenapa? Yang pertama di sini gue melihat market itu secara keseluruhan itu bearish di time frame 4 jamnya. Yang dimana dia di sini membuat value area atau kita sebut dengan supply, lalu dia retesting area ini dan ada potensi dia melakukan penurunan sampai 73.200 sampai 69.700 ya. Ini plannya masih berjalan, masih floating minus. Kita pantau saja either ini SL atau TP. Ya kita lihat, kita update lagi. Intinya untuk sekarang menurut gua pribadi ada potensi Bitcoin itu akan ke 73.200 ya. Cepat atau lambat gitu. Oke.
mungkin itu aja untuk si indeksnya Bitcoin-nya. Semoga ini jelas. Lalu gue pengen bahas tentang altcoin apa ya sih yang gue lagi yang lagi ada posisi. Yang pertama gini, karena kita sudah tahu indeks dan Bitcoin-nya itu menuju arahnya masih bearish, jelas gue following the trend. Yang dimana di sini, gue ada dua altcoin yang lagi gue shorting, yaitu yang pertama ada di Jup ya. Di Jup ini gue lagi shorting, floating minus juga di sini. Target pertama gue itu ada di 0,17, target kedua gue ada di 0,15, dan target gue terakhir ada di 0,13 ya. Di sini gue shorting. Lalu untuk di Aero juga, Aerodome, gue juga shorting. Ini lagi tipis-tipis profit ya. Dengan target gue itu ada di area 0,3, 0,34 sampai 0,31 ya. 3 itu saja untuk yang lagi open posisi gue. Jadi gue sekarang lagi holding. Ntar gue bakal update terus gimana ini ya kelanjutannya. Mungkin bahas tentang apa saja sih selama 24 jam terakhir ini yang terjadi di market. Jadi gue ada channel Telegram yang dimana ini isinya gue sendiri. Itu ada beberapa kayak contohnya kayak AI Insight, kayak laporan kayak fresh wallet receive, duit money flow, bla 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 bla. Lalu ada si ini news dan data on chain. Gue buat webhooknya. Lalu ada evaluasi, ada summary news, ada knowledge dan sebagainya. Untuk sekarang mungkin gue bahas tentang, karena hari ini gue belum buka-buka ini ya, kita langsung aja live screening di area ini. Nanti gue bakal jelasin sebisa gue. Untuk berita-berita di X sekarang lagi happeningnya tuh Epstein file, karena si government US itu secara nggak langsung dia bukan secara nggak langsung ya, lebih bisa dibilang dia nge-publish Epstein file, dan itu menurut gue nggak penting. Mungkin gini aja, gue langsung ke indeksnya. Ini kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah perbandingan Bitcoin dan global liquidity. Global liquidity itu adalah apa? Jadi global liquidity itu duit yang berputar atau beredar di bumi ini totalnya. Jadi kalau dalam kripto yang gue pelajarin selama ini, jadi uang yang beredar itu mengikuti arah harga Bitcoin, dan itu sama gitu. Cuman kita lihat di sini, kalau dengan gue lihat ini ya di statistik ini ya, matrix ini, harga Bitcoin itu turun ke bawah. Ini yang ditandakan dengan ini ya, white line. Lalu global liquidity itu yang ini ya, hijau-hijau ini, dua itu standard deviation-nya, yang dimana kalau kita lihat ini berbanding terbalik ya. Jadi Bitcoin-nya turun, global liquidity-nya naik. Jadi ini udah nggak precising gitu ya. Lalu kita lihat juga di sini dari CryptoGoose, Bitcoin now trades under the average accumulation price from the US spot ETF. Jadi US spot ETF itu apa? Jadi ini ya, harga rata-rata atau harga normal pembelian Bitcoin yang masih wajar, harga wajar pembelian Bitcoin di ETF. Kalau kita lihat di sini, US ETF itu beli di harga itu average-nya di 79 di area ini. Jadi setiap dia menyentuh area ini, itu rata-rata pembelian ini ya, BlackRock ETF, Fidelity ETF. Lalu sekarang ada di bawah, yang dimana ada potensi dia ini ya, sama seperti 2024 Oktober, yang dimana dia akan rebouncing ketika dia menyentuh harga average ETF-nya. Jadi yang pertama kita udah dapat ya katalis bullish-nya. Lalu yang kedua di sini, tadi gue belum sempat jelasin, ini dia ada di area -1 ya untuk standard deviation-nya, yang dimana ketika dia sudah menyentuh area ini, secara historical data dia akan bouncing up, yang dimana artinya dia akan mengikuti pergerakan global liquidity lagi ketika dia sudah sampai ini ya, area bawah ini. Kita lihat juga di tahun 2023 ini mungkin dia di area bawahnya, lalu dia bouncing di area 2021, mungkin 2020 dia bouncing juga, 2019 di sini bouncing. Jadi kita udah dapat dua katalis bullish di sini. Lalu apalagi nih, BlackRock deposit another 100.000. Nah, di sini ketika BlackRock deposit ada potensi dia ini ya siap menjual ya. Kalau misalnya BlackRock dan
ini ya ETF-ETF besar itu bisa deposit ke ini ke exchange itu bisa diperkirakan dia akan siap menjual Bitcoinnya yang dimana itu akan ini ya dampak bagi market itu akan ya, akan ke bawah. Lalu dari Elon Musk dari Koinfo di sini memberitakan kalau misalnya SpaceX itu akan ini ya, memberi sinyal bullish ya. Kalau 2026 itu akan bullish bagi Dogecoin, yaitu yang dimana Dogecoin itu adalah koinnya Elon Musk. Jadi gue juga udah masuk ya, udah masukin watchlist juga melihat berita tadi di sini. Sorry. Secara ini ya, secara daily ini masih sangat potensial bearish karena semuanya bearish ada potensi dia bakal turun bawah dari area ini. Untuk di dailynya mungkin gue lihat time frame lebih besarnya ya. Di weekly mungkin sebenarnya di weekly-nya ini menarik ya. Dia lagi berada di area demand-nya yang dimana di area sini. Nah gitu. Ada potensi di area ini, di area demand-nya ini dia bakal bouncing. Jadi mungkin targeting ini ya, plan-nya seperti ini. Jika dia ingin bullish, dia harus flip area ini. Yang dimana ini adalah area ini ya, area key level juga. Di area ini ada potensi lalu dia shoot up ke atas. Di area ini. Jadi seperti ini. Jadi projectionnya untuk Dogecoin dia seperti ini. Dia harus membreak area ini dulu. Area 0,15, 0,14 untuk dia bisa sampai targeting itu ke 0,24 ya. Gitu. Jadi seperti ini plannya, boleh di screenshot kalau mau untuk Dogecoin. Kalau kalian percaya dengan Elon Musk, go ahead ya. Kalau pandangan gue pribadi, gue belum ini ya, belum terlalu ini pricing, belum terlalu interest ke Doge. Bisa dijadiin katalis ini. Melihat dari ini ya, omongannya Trump ya yang ini. Lanjut mungkin ini apa? Hmm, nah ini ada dari ini ya White House atau Istana Presidennya Amerika dia bilang jadi White House reporter bilang kalau misalnya ada progres yang dibuat kemarin meeting tentang cryptocurrency to advance the Bitcoin and crypto market structure bill itu bagus ya. Jadi ada ini ya kesepakatan atau informasi setelah meeting itu yang ini ya bullish buat crypto. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri si Donald Trump itu dia bilang kalau misalnya dia itu presiden yang ini ya pro crypto banget lah gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat dari crypto Gus juga di sini number of entities with balance ini lebih dari 1K di sini dumping barang. Jadi dia shorting membuat harga Bitcoin tuh anjlok ya. Tapi yang menariknya di sini gue koreksi dikit. Jadi setelah ini ya eh retail itu pada jual barang, data dari Glassnode ini bilang kalau misalnya ternyata whale itu lagi akumulasi barang yang dimana itu yang gue bilang tadi kan DCA dollar cost averaging itu di harga 71.800 itu potensial. Tapi di sini kita lihat datanya ternyata whale itu akumulasi barang ya. Sedangkan yang retail itu yang kayak kita tuh malah ini ya ngejual ya panik selling karena ya kemarin itu kan sangat ini ya dalam juga gitu. Itu aja sih mungkin update kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang menarik, gue update lagi. Pagi gue update. Jadi stay tune terus. Thank you semuanya. Kalau ada yang kebantu atau ada yang mau dikoreksi boleh. Gue sangat open. Ada yang mau diskusi boleh. Thank you semuanya udah nonton. Makasih. Bye bye.